banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Jadi cara menyampaikan, saya nggak mau komentar ya. Jadi cukup aja ya. Apa yang disampaikan oleh Bima itu adalah satu aspirasi yang semestinya ditanggapi dengan sebuah tindakan-tindakan keputusan dan kebijakan. Video kritik pembangunan Lampung oleh Bima Yudho Saputro viral di media sosial yang membuat TikToker itu dipolisikan. Lalu bagaimana perkembangan kasus hukumnya dan bagaimana upaya keluarga Bima terhadap kasus ini? Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan juru bicara keluarga Bima Yudho, Bambang Sukoco, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Taufik Basari, dan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam Pak Pandra dan juga Pak Bambang. Mas Tobas belum bergabung, akan segera menyusul kita harapkan. Saya langsung ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, Bima resmi dilaporkan ke polisi dengan pasal ITE. Tanggapan dari keluarga seperti apa, Pak Bambang? Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa Metro TV yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang pagi tadi kami mendapat info dari rekan-rekan media bahwa per hari ini, kalau kemarin itu masih sifatnya pengaduan tertulis dan hari ini sudah keluar LP-nya, jadi sudah keluar laporan polisinya. Kami sebagai juru bicara sekaligus keluarga korban, sebenarnya kami masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak kepolisian karena kan berita yang kami terima masih sepihak, belum ada surat resmi atau pemberitaan resmi dari pihak Polda Lampung kepada kami. Jadi kami masih menunggu Mas nanti untuk tindakan hukum selanjutnya. Begitu Mas. Disayangkan tidak sih dengan adanya laporan polisi ini terhadap Bima, Pak Bambang? Bagaimana? Disayangkan tidak ada laporan polisi terhadap Bima? Oh, kalau saya sebenarnya sangat menyayangkan karena ya apalagi yang diadukan atau yang dilaporkan adalah terkait dengan undang-undang ITE yang sama-sama kita tahu lah. Ini masih sangat debatable lah undang-undang ITE ini kan begitu. Dan saya pikir ini akan menjadi presiden buruk bagi anak-anak muda yang lain ketika mereka akan mencoba untuk menyampaikan atau kritik. Jadi mungkin yang lain akan berpikir 1000 kali ketika melihat Bima ini benar-benar nanti jika LP ini bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, mungkin ini benar-benar akan jadi presiden buruk benar untuk perkembangan demokrasi ke depan di Lampung terutama. Gitu Mas. Baik. Pak Bambang, tapi dari keluarga apakah merasa memang ada ucapan ataupun konten dari Bima ini yang melanggar pidana? Kalau menurut kami tergantung ya, kita mau melihat dari sudut pandang yang mana, karena diksi ketika dia mengucapkan kata-kata Dajjal itu kan kita masih multi tafsir kalau menurut saya ya. Dan ya itu tadi, kalau menurut kami dari sudut pandang kami itu bukanlah tindakan pidana gitu, karena kan yang kata Dajjal ini adalah konotasi gitu kan, ada konotasi dari mungkin kegeraman dia dengan tidak majunya provinsi Lampung kan begitu. Jadi ini sebenarnya hanya kata konotasi yang menurut hemat kami ya tidak pantas untuk dipidanakan sebenarnya. Begitu Mas. Oke. Tapi di luar kata Dajjal itu tadi, kan Bima mengeluarkan 5 kritikan ya, ada 5 slide begitu. Itu menurut Anda kritikan biasa saja atau bagaimana Pak Bambang? Ya, saya pikir kalau kita bicara dari 5 kritikan apa yang disampaikan sama Bima itu adalah real apa yang ada di Provinsi Lampung. Misal kita bicara infrastruktur, jelas lah. Kita bicara jalan, jangan kita bicara Lampung Tengah atau Mesuji yang memang kondisi jalannya sangat parah. Karena kerusakannya bukan hanya tambal sulam, lubang, saya pikir itu sudah jadi seperti kolam ikan atau tambak ya, jalannya sudah luar biasa parahnya. Kenapa saya tidak mau bicara Lampung Tengah atau yang saya sebut tadi itu? Kita bicara Lampung Timur saja yang merupakan tempat asalnya Bima. Kita di Raman Utara Mas, itu saja jalannya saya pikir 90% rusaknya parah gitu loh.
Jalan yang di depan kecamatan, di tempat kantor polsek, yang jalan utama saja rusaknya parah. Itu kalau kita bicara segi infrastruktur jalan. Kita bicara proyek mangkrak. Ya memang realitanya masih seperti itu kan, kita sama-sama bisa melihat. Di Kota Baru sampai saat ini kan, entah kita tidak mau bicara itu dari zaman periode gubernur siapa, tapi kan sampai sekarang nyatanya tidak jalan. Terus kita bicara yang dikritik Bima lagi dari segi pendidikan. Ya memang sudah tersistem menurut saya, memang dunia pendidikan kita ini saya pikir juga sedang sakit. Ketika banyak anak-anak yang secara intelektual mereka mampu, cerdas, tapi justru tidak bisa diterima di universitas yang menjadi harapan mereka begitu. Dan mutlaklah saya pikir apa yang disampaikan oleh Bima itu semuanya real. Oke, Gitu. baik. Saya ke Pak Pandra. Pak Pandra, mohon penjelasan. Bima dilaporkan atas dugaan pelanggaran pidana apa, Pak Pandra? Ya, baik. Terima kasih. Saya menyampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh para pemirsa Metro TV dan juga hadir di tengah-tengah kita ada Pak Bambang Sukoco, kemudian juga ada Bang Taufik Basari dan juga Bung Ega. Jadi kita ketahui bahwa dalam 1 minggu ini menjadikan trending topik ya, adanya suatu unggahan yang tentunya ini adalah unggahan anak-anak muda, anak milenial sekarang, yang ingin menyampaikan suatu ekspresinya, yang intinya ini adalah suatu generasi yang betul-betul ingin menyampaikan suatu aspirasi. Nah, kaitan dengan itu pula, tentunya ini yang menjadi sempat viral, sehingga ada yang melaporkan, tentunya laporan pertama ini di awalnya itu adalah laporan bersifat penyampaian surat pengaduan saja. Kemudian dari laporan pengaduan itu rupanya berlanjut menjadi laporan polisi yang diterima di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Nah, berkaitan dengan itu pula, tentunya kami di sini selaku penyidik, artinya menerima laporan dan pengaduan itu untuk kami dalami. Nah, kami dalami ini tentunya berdasarkan juga pendalaman apa yang disampaikan. Tentu kami melakukan suatu upaya-upaya ini tidak terlepas daripada azas praduga tak bersalah, karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada hukum, dan tentunya di sini adalah azas persamaan hak di muka hukum, dan ini yang kami lakukan. Dan memang tugas pokok kami adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi di zaman saat ini adalah era keterbukaan informasi publik, orang akan dengan mudah ya untuk menyampaikan aspirasinya, ekspresinya dan sebagainya. Tentu kami di sini harus benar-benar cermat, karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah bagaimana tercapainya tujuan hukum adalah 3 hal, itu adanya rasa keadilan, rasa kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, ini yang kami berupaya dalam tahapan ini hanya ingin untuk melakukan pendalaman dulu, sehingga nantinya mekanisme prosesnya akan berlaku ataupun akan dilanjutkan nanti sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Oke, saya akan nanti minta penilaian dari anggota Komisi 3 DPR, Mas Tobas, yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Saya akan tanya kepada Mas Tobas nanti apakah patut dilaporkan kepada polisi. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jadi cara menyampaikan, saya nggak mau komentar ya. Jadi cukup aja ya. Mau serangan mana? Mau jantung boleh. Mungkin saya kemarin beliau sangat tegas membicarakannya Pak Gub secara pribadi gini gitu. Yang ngomong siapa? Kuasa hukumnya Pak Gub. Artinya kan dari bapaknya itu Pak Gub, kan bapaknya ditelepon, katanya kan diceritain Pak Gub yang ngomong segala macam. Nah sekarang kan ramainya akhirnya ke situ Pak Gub. Ada bukti dong. Iya. Nanti kalau proses hukum. Siapa Gub? Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Langsung ke anggota Komisi 3 DPR, Mas Tobas. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Mas Tobas, penilaian Anda, apakah menurut Anda isi konten dari Bima ini mengandung perbuatan melanggar pidana? Ya, yang namanya kritik disampaikan dalam bentuk apapun itu bisa-bisa saja ya. Yang paling penting adalah faktanya. Apakah kritik tersebut didasarkan pada fakta, ya, substansinya, ataukah berita bohong, berita tidak benar, disinformasi dan sebagainya. Nah, kalau saya mengafirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bima itu adalah fakta.
Kenapa saya mengalami sendiri bagaimana jalan-jalan di Provinsi Lampung ini memang banyak ada kerusakan, ya, utama jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Selain itu juga setiap saya berkeliling bertemu dengan warga di berbagai pelosok daerah, di desa-desa dan sebagainya, setiap saya tanyakan apa yang menjadi masalah dari masyarakat di desa ini. Di semua masyarakat yang saya temui, semuanya pasti ada pernah menyebut soal jalan yang rusak. Di samping problem-problem lain, ya, soal pupuk, soal perdagangan dan macam. Tapi selalu tidak ada satupun yang tidak mencantumkan persoalan jalan rusak ini sebagai problem yang dialami oleh warga di desa-desa ini. Nah, oleh karena itulah maka dari dua ukuran ini, yang pertama saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri karena saya berkeliling ke berbagai tempat, berbagai pelosok di Lampung ini, saya mengalami sendiri jalan rusak itu. Yang kedua, dari masyarakat pun juga begitu. Nah, oleh karena itulah, karena apa yang disampaikan oleh Bima ini secara substansi adalah fakta, ya, terlepas dari caranya macam-macam, cara penyampaian pendapat itu untuk menarik perhatian, namanya anak muda, ya, boleh dia dengan nyeleneh, boleh dengan seni, gitu kan, yaitu cara untuk menarik perhatian. Sebetulnya mungkin yang menyampaikan pendapat seperti Bima sudah cukup banyak, tapi dengan cara Bima ini justru menarik perhatian dan akhirnya membuat kita berpikir untuk melakukan perbaikan, untuk menempatkan pelajaran apa yang disampaikan oleh Bima ini. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini sebagai satu negara demokrasi, ya, kita tidak perlu mengarahkan pada persoalan kriminalisasi, pada proses penegakan hukum. Justru sebaliknya, ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai penyelenggara negara untuk menampung aspirasi ini dan kemudian membahasnya dan mencari solusi. Kemarin tanggapan dari Pak Kapolda sangat baik, ya. Pak Kapolda melihat ini sebagai satu kritikan yang juga harus kita empowering masyarakat, ya, untuk kita bersama-sama mengawal pembangunan di Lampung untuk lebih baik lagi. Saya yakin pihak kepolisian pun juga tidak akan gegabah untuk menindaklanjuti secara hukum, ya, karena ada yang lebih substansi lagi, yaitu bagaimana ke depannya yang harus kita lakukan dalam rangka menangkap aspirasi dari masyarakat ini. Mas Tobas, bagaimana Anda menilai respon dari Gubernur Lampung? Ya, menurut saya begini, kita dalam posisi seperti ini tidak perlu saling menyalahkan, ya, tapi kita bicara soal ke depan apa yang harus kita lakukan. Nah, saya memberikan beberapa masukan sebenarnya, ya, karena ini persoalannya kebanyakan jalan provinsi, kabupaten, dan desa. Maka yang paling penting adalah ketika kita merumuskan kebijakan-kebijakan di daerah, kebijakan provinsi dan kabupaten, maka kita mulai sekarang sudah menyadari bahwa harapan masyarakat adalah infrastruktur harus baik. Oleh karena itu prioritas penganggaran terhadap infrastruktur harus mulai kita alokasikan sebagai satu prioritas yang penting, ya, yang ada juga diikuti dengan perubahan paradigma. Selama ini saya juga ingin mengkritik bahwa cara pandang kita terkait dengan proses penganggaran pembangunan ini seringkali cara pikir yang jangka pendek dan melihatnya ini sekadar proyek saja. Ya, padahal kita harus punya strategi yang jangka panjang, bagaimana infrastruktur ini bisa menunjang keinginan kita untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional sehingga bisa membantu distribusi pertanian, Lampung sebagai tempat pariwisata dengan ditunggu oleh infrastruktur, kemudian Lampung dengan UMKM yang bisa bergerak karena infrastrukturnya juga baik, sehingga UMKM yang berada di sekitar jalan yang diperbaiki itu bisa juga membuat roda ekonomi berjalan. Itu yang harusnya dipikirkan terkait dengan alokasi penganggaran, termasuk juga politik penganggaran di daerah Lampung dan mungkin juga di daerah-daerah lain yang juga mengalami hal yang sama. Tapi yang paling penting juga kita ini sebagai orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan negara ini, ya, telinganya tidak boleh tipis, hatinya tidak boleh mudah untuk terbakar, ya. Sekeras apapun, setidak enak apapun kritik yang diberikan kepada kita harus jadikan itu untuk lecutan bagi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Karena apa yang kita lakukan ini, apa yang kita miliki saat ini adalah amanah, semua berasal dari rakyat dan harus kita kembalikan kepada rakyat. Mas Tobas, terakhir, ada sejumlah pihak yang mendorong supaya polisi tidak perlu memproses laporan ini. Anda setuju? Ya, tentunya kita menghormati keputusan dari pihak kepolisian untuk menilai suatu perkara. Ya, tentunya setiap laporan itu didahului dengan penyelidikan. Ya, tapi dari semua masukan-masukan yang sudah diberikan, baik itu oleh Komisi 3 ataupun dari berbagai kalangan masyarakat, ditambah juga afirmasi yang tadi saya sampaikan bahwa secara substansi apa yang disampaikan oleh Bima ini adalah fakta. Ya, saya melihat sebenarnya tidak ada alasan yang cukup untuk kemudian ini
diproses sampai kepada proses hukum. Tapi saya yakin betul ya polisi kita profesional tentu akan mempertimbangkan berbagai hal ini dan juga akan berpikir tidak hanya soal kriminalisasinya ya, dan tentu juga akan bersama-sama juga dengan pemerintah provinsi untuk mendorong perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi saya setuju untuk kemudian ini tidak perlu ditindaklanjuti karena memang secara substansi tidak ada hal yang perlu untuk ditindaklanjuti secara proses hukum. Demikian. Baik, Mas Tobas terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Pak Pandra dan juga Pak Bambang, nanti kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Saya ingin tanya mengenai informasi adanya intimidasi. Dipersembahkan oleh didukung oleh di Indonesia ini hukum kan ditegakkan itu. Intinya gitu anak saya sebenarnya. Oke, dan itu sebenarnya omongan anak saya itu tidak menyinggung individu itu sebenarnya itu. Niatnya itu udah enggak. Saya tidak pernah mendidik anak seperti apa yang dikatakan Bapak Gubernur itu. Oke. Saya mendidik anak supaya anak saya menjadi anak yang bermanfaat pada orang banyak. Ya, saya kembali ke juru bicara pihak keluarga dari Bima Yudo, Pak Bambang Sukoco. Pak Bambang, apakah betul ada intimidasi yang dilakukan terhadap keluarga? Oke, mungkin saya sedikit ulang lagi klarifikasinya ya Mas. Jadi memang yang kami maksudkan intimidasi seperti yang kemarin ramai itu adalah memang pembicaraan antara orang tua Bima dengan Bapak Gubernur. Ya, jadi memang ketika Bapak Juliman ini dipanggil oleh Bapak Wakil Gubernur, kemudian Bapak Wakil Gubernur menghubungi Bapak Wakil Bupati Lampung Timur menghubungi Bapak Gubernur, terjadilah komunikasi di situ. Ada komunikasi yang awalnya adalah pembicaraan permintaan Bapak Gubernur agar Bima ini berhenti membuat konten yang kembali menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Itu yang pertama yang disampaikan. Kemudian selaku orang tua pastinya dengan adat ketimuran kita, orang tua Bima pasti menyampaikan permohonan maaf jika apa sudah disampaikan Bima ini menjadi polemik di pemerintah Provinsi Lampung. Dan statement Pak Gubernur berikutnya adalah beliau memaafkan. Tetapi beliau dengan jelas menegaskan bahwa tetap akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Nah, itulah yang sebenarnya kami anggap itu adalah sebuah ancaman atau intimidasi karena bagaimanapun mohon maaf, kami hanya orang kecil, beliau adalah orang nomor 1 di Provinsi Lampung. Saya pikir siapapun yang berbicara seperti itu ya akan menjadi kekhawatiran bagi kita. Dan saya klarifikasi juga pada kesempatan malam hari ini tidak ada ancaman dari APH seperti diberitakan dari pihak Polsek setempat ataupun Polres Lampung Timur. Justru kami sebagai keluarga sangat berterima kasih atas atensi Bapak Kapolda. Karena mulai hari Jumat itu sampai dengan hari ini rumah saudara kami ini dijaga 24 jam lah istilahnya itu. Jadi saya sampaikan apresiasi luar biasa kepada terutama jajaran Polda Lampung sampai dengan Polres Lampung Timur dan Polsek Kraman Utara. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Polisi. Pak Bambang, apakah betul memang ada kata-kata bahwa orang tua Bima ini tidak becus begitu mengurus Bima? Itu kata-kata yang disampaikan Gubernur. Betul ada kata-kata itu? Itu yang disampaikan orang tua Bima ke saya. Jadi memang mohon maaf kenapa Bapak Juliman ini orang tua Bima ini agak sedikit sakit hati kalau boleh saya bilang ya. Karena setelah beliau dari tempat Wakil Bupati inilah beliau bicara dengan Bima. Itulah yang akhirnya Bima muncul lagi masalah ini kan begitu. Memang disampaikan kalau Bapak Juliman ini tidak bisa mendidik anak, tidak becus mendidik anak. Inilah yang mungkin membuat beliau sedikit kecewa dengan pernyataan Bapak Gubernur. Begitu Mas. Oke, Pak Bambang, betul tidak ada anggota kepolisian yang datang ke rumah lalu kemudian bertanya-tanya seputar Bima, itu betul? Betul, jadi setelah orang tua Bima ini selesai dipanggil Bapak Wakil Gubernur, itu memang sampai rumah ada jajaran dari Polsek Kraman Utara yang datang ke rumah. Ada Pak Babinnya dengan Pak Kapolsek. Dan menurut saya ya ini masih pada tahap yang wajar karena beliau menanyakan begitu konten ini viral, apakah mereka meng-cross check lah istilahnya, apakah benar ini anak dari Bapak Juliman, kemudian ditanyakan betul, menanyakan ijazahnya betul apa benar ya, itulah hanya sifat klarifikasi pengumpulan data. Jadi kemungkinan bagi saya itu ketika nanti
pimpinan menanyakan pihak kepolisian setempat sudah punya jawabannya, mungkin itu sebenarnya. Oke, saya ke Pak Pandra. Ini kedatangan anggota polisi ke rumah dari keluarga Bima diterjemahkan oleh Bima sebagai bentuk intimidasi, Pak Pandra. Tanggapan Anda? Ya, baik, Bu Mega. Kejadian ini menjadikan suatu hikmah yang baik dari semua pihak. Intinya kita di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita dapat menjaga diri semua. Berkait dengan itu semua, tentunya kepolisian negara Republik Indonesia, apalagi Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selalu mengedepankan apa yang dimaksud dengan presisi. Setiap anggota Polri harus mampu memprediksi setiap kejadian yang akan terjadi. Ambang gangguan jangan sampai menjadi potensi gangguan yang jadi ambang gangguan menjadi potensi gangguan, apalagi menjadi gangguan nyata. Apalagi jelas-jelas ini sudah menjadi file. Tentu ada terjadi pro dan kontra. Kami di sini memprediksi dan kami merespon cepat dengan hadirnya Polri, hadirnya negara untuk melindungi seluruh warga negara yang tentunya adalah warga negara Indonesia, termasuk keluarga daripada orang tua Bima itu Pak Juliman beserta Ibu Sri dan juga Pak Basuki tadi sudah jelaskan. Berkaitan dengan itu tentunya kami di sini harus transparansi berkeadilan. Inti dari presisi tersebut adalah yang ketiga, apa yang sudah dilakukan ini tentunya akan dilakukan kepada pimpinan. Mungkin karena pada saat kemarin disampaikan oleh Pak Bambang Sukoco tadi, beliau atau orang tua Bima dalam keadaan dalam keadaan sedih ya, mungkin ada sesuatu yang dirasakan seperti ini, kemudian kami juga datang, ya tentu dalam kesempatan ini kami mohon maaf apabila ada suatu perilaku kami ataupun juga tata cara kami yang begitu datang yang membuat perasaan itu tidak nyaman, tetapi hati kami dari in my heart, dari hati yang paling dalam di bulan suci Ramadan ini kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Bahkan kami jaga keluarga daripada Bima, itu Pak Julman dan Ibu Sri dan juga keluarga besar ini. Jangan sampai terjadi orang-orang yang berniat jahat, terutama untuk menjadikan intimidasi, merusak, kemudian menjadi perundungan, termasuk juga ya namanya orang yang tidak suka seperti itu. Itulah tugas kami untuk memelihara keamanan dan ketertiban, dan tugas keamanan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Begitu Bu Mega. Baik, terakhir kepada Pak Bambang. Pak Bambang, kita tahu bahwa orang tua Bima ini adalah ASN dia di Pemprov Lampung. Dengan adanya kasus ini, apakah kemudian masih bisa bekerja secara normal? Oke, terima kasih Mas. Sampai detik ini pun orang tua Bima, Bapak Juliman masih bekerja. Tidak ada masalah lah istilahnya dari segi pekerjaan beliau. Sampai dengan detik ini beliau masih ngantor. Tadi siang masih sebelum saya berangkat ke Jakarta tadi beliau masih informasikan mau berangkat bekerja dan semuanya masih normal Mas, tidak ada masalah. Oke, harapan dari keluarga seperti apa Pak Bambang? Ya harapannya pastilah, karena masalah ini sudah sampai sejauh ini, hari ini sudah menjadi laporan polisi, jadi ya tetap kami berharap polisi seperti permintaan dari Bapak Komisi 3 tadi agar benar-benar bisa menjaga netralitas dan kasus ini kan sebenarnya bukan kasus yang sederhana, tetapi memang saya sepakat bahwa polisi itu harus bisa menampung semua aspirasi, semua laporan, tidak boleh karena ini ada tekanan dari ini itu terus mengesampingkan kan begitu. Tetapi tetap kembali saya sebagai keluarga berharap agar masalah ini tidak perlu sampai naik ke tahap penyidikan yang selanjutnya begitu. Terima kasih. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses hukum yang akan dijalani oleh Bima terkait dengan laporan polisi ini. Terima kasih Pak Pandra, terima kasih Pak Bambang telah bergabung bersama kami di Prime Time News.